menyayangkan dan senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di majelis ini. Semuanya mudah-mudahan sehat walafiat dan mudah-mudahan pertemuan kita di majelis ini tercatat sebagai pertemuan yang meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bagian dari sholawat ini sekaligus berpikir dan boleh juga limpahan rahmat dan membawa manfaat dari dunia dan akhirat. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga biasa dilimpahkan oleh Allah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kepada keluarga Rasulullah, para sahabat semuanya, dan para tabi'in dan juga mengalir terus sampai akhir zaman ke semua orang yang mengikuti jalan Rasulullah. Dan kemudian kita semua ini termasuk yang berada di dalamnya, dan Allah sudah memulai kelak pada hari kiamat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita hadis ke-531. Hakku kabiril ikhwati ala syahirihim kahakil walidi ala waladihi rawahul Baihaqi. Haknya saudara yang lebih tua terhadap saudaranya yang lebih kecil itu seperti hak orang tua atas anaknya. Bila tua, saudara yang lebih tua itu haknya seperti halnya hak orang tua atas anaknya. Apalagi kalau orang tua sudah tidak ada, ini kakak ini menempati posisi seperti orang tua. Jadi, yang muda tentu harus menghormati, tidak setara lagi, tapi dia kedudukannya seperti kedudukan orang. Maka ini juga harus menjadi perhatian kita. Ini yang lebih muda selaku adik, hadis ini menempatkan saudara yang lebih tua itu pada posisi yang tinggi. Kadang-kadang ini yang tua tapi yang tidak bisa menempatkan, misalnya dalam urusan-urusan tanggung jawab juga penting gitu. Ya, urutannya memang yang lebih tua, dan biasanya kalau antara laki-laki atau perempuan umumnya yang berlaku yang paling laki-laki yang paling tua dari sisi haknya. Tentu ini juga harus diimbangi dengan dari sisi kewajibannya. Yang tua sudah menempatkan diri karena sebagai seperti pengganti orang tua, maka ya tanggung jawabnya juga sama. Kalau memperoleh hak untuk ditempatkan seperti orang tua atas anak-anaknya, dan kewajibannya tidak sama. Itu termasuk tanggung jawab kalau adik-adiknya itu masih belum dewasa, sementara orang tua sudah tidak ada, maka yang ada
tanggung jawab. Oke. Ini jadi tidak hubungan biasa lagi yang sebenarnya yang konvensional. Rawahu Al-Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Tentu Al-Quran juga mengisahkan tentang persaudaraan, misalnya persaudaraan antara Nabi Musa dengan Nabi Harun. Jadi yang mula-mula diutus oleh Allah itu adalah Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu kemudian minta pada Allah, ya Allah, aku ini kalau bicara itu tidak begitu pasti, maka angkatlah saudaraku Harun itu sebagai juru bicara. Mungkin Harun itu saudara, tapi juga orang yang seiman dengan Musa. Dan karena yang selalu menemani, maka pikir akhirnya itu seperti Nabi. Seperti Nabi oleh dibuat ini baru dalam hubungan antara Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, Nabi Musa itu kalau dalam kisah itu kan agak cedal gitu. Cedal dalam artian pokoknya itu kalau bicara enggak seleluasa dan sefasih Nabi Harun gitu. Itu konon menurut cerita ketika masih kecil itu oleh Firaun itu disuruh itu mengambil darah begitu. Jadi untuk ngetes itu sebenarnya ya. Jadi anak ini anak yang hebat apa tidak. Terus kemudian anak ini anak dari orang yang istilahnya menyembah kepada Firaun atau menyembah kepada Tuhan lainnya. Ya Firaun itu punya tebak-tebakan, disuruh memilih antara mengambil bara dengan satunya mengambil benda lainnya. Dan supaya itu tidak ketebak, ternyata Nabi Musa itu memperoleh ilham yang diambil itu supaya bara. Padahal itu disuruh disuruh menelannya, menembak. Akhirnya ya karena bara itu yang diambil malah kemudian ya meloncat. Kemudian itu jadi terus mempengaruhi ketika dalam perkembangannya itu bicara itu menjadi ada ini apa istilahnya kurang fasih. Ini menurut sebuah cerita sehingga kemudian Firaun ini oh ya kalau ini berarti bukan anak yang biasa ini mau disuruh milih misalnya antara makanan sama bara dipegang yang bara dan malah yang telan itu malah yang bara. Nah, kemudian jadilah kemudian Nabi Musa itu menjadi tetap selamat. Ini dengan kemudian Al-Quran juga mengisahkan tentang kisah-kisah persaudaraan lain seperti kisah putra Nabi Yakub. Ya. Di Nabi Yakub itu dari istri yang berapa istrinya itu ada dua kelompok besar. Kelompok ini kelompoknya Bunyamin
Yusuf dan Bunyamin adiknya dan kelompok lainnya itu kakak-kakaknya dari ibu lagi. Jadi sebenarnya ada tiga pasangan gitu. Jadi tiga ibu itu kemudian mereka punya anak-anak, kemudian yang jumlahnya itu banyak ya. Kemudian dari salah satu istri itu lahirlah Nabi Yusuf dan Nabi dan apa namanya saudaranya itu Bunyamin. Cuma yang lain pada ngepro begitu, bully sama adiknya ini yang kecil. Ini hubungan yang juga Al-Quran itu meskipun bukan kitab sejarah dalam pengertian itu, kemudian detail itu disebutkan di tahun berapa itu, kemudian letaknya persis itu di mana, karena memang bukan kitab atau buku sejarah, tapi yang paling penting daripada kisah Al-Quran itu adalah ini makna dan pembelajaran yang bisa diambil itu. Di dalam hubungan persaudaraan itu poinnya adalah Al-Quran yang dalam konteks kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya adalah ya bahwa orang tua kita memberikan perhatian itu hendaklah bisa dipersepsi oleh anak-anaknya dengan lebih seimbang gitu. Karena persepsi ketidakadilan di mata anak-anaknya itu yang akan menimbulkan kecemburuan dan juga iri dan dengki di antara para saudara. Itu poin yang penting. Kemudian juga tipu daya bisa muncul meskipun ini terhadap saudara dalam kisah itu. Kemudian juga Allah juga memberikan ilham melalui mimpi juga. Mimpi yang benar itu adalah 1/40 dari kenabian. Dalam kisah-kisah itu kan juga Nabi Yusuf itu bermimpi. Jadi seperti dirinya seperti matahari, kemudian saudara-saudaranya itu pada sujud begitu. Matahari dan bintang, kemudian bintang-bintang itu sujud pada matahari. Kemudian Nabi Yakub karena memperoleh cerita dari Sayyidina Yusuf itu kemudian sudah jangan kamu ceritakan kepada saudara-saudaramu. Kemudian tapi ya setan selalu punya pintu dan cara untuk apa namanya menggiring dan juga membawa manusia ini ke arah yang tidak baik sehingga muncullah budaya dari saudara-saudara. Dan tentu pelajaran yang lebih penting lagi adalah bagaimana sikap Nabi apa namanya Yusuf pada saudara-saudaranya meskipun telah diperlakukan oleh saudara-saudaranya dipisahkan dari saudara dan orang tuanya sejak masa kecil yaitu dengan itu ya dijeblokkan ke dalam sumur itu kemudian oleh para saudagar yang sedang lewat kemudian diambil dan dijual dan sampailah ke Mesir itu dan kemudian mendarat di istananya Kifir Aziz. Tapi kemudian juga berakhir ya setelah di penjara kemudian menjadi salah seorang pembesar di istana di Mesir. Nah, kemudian di waktu terjadi paceklik besar di mana para penduduk di daerah Madian itu kekurangan makanan, kemudian harus mencari bahan makanan sampai ke negeri Mesir, ketemulah dengan Sayyidina Yusuf. Sayyidina Yusuf itu tidak kemudian balas dalam saat itu dan
Ya itu dia, nah, itu yang diajarkan oleh Al-Quran pokoknya. Nah, ini yang terjadi adalah saudara yang lebih kecil, tapi justru kemudian banyak menolong kepada saudaranya yang lebih kuat. Yang terhadap hmm, kesalahan-kesalahan di antara keluarga bisa memaafkan. Nah, poin yang paling penting. Dan banyak di antara manusia itu kalau terhadap keluarga kadang-kadang kurang bisa memaafkan pada orang lain, tidak memaafkan pada saudara yang itu kebalikan. Ya, oleh Al-Quran diajarkan seperti itu. Dibalaslah yang buruk itu dengan kebaikan. Jadi disitulah kemudian derajat manusia itu di sisi Allah jadi tinggi atau bahkan ditinggikan lagi oleh Allah Subhanahu. Jadi kembali lagi ke hadis ini, hakku kabiril iswati ala sawirin hakil walidi ala waladi. Ya, itu juga banyak kisah-kisah yang terkait dengan persaudaraan. Juga ada kisah mengenai imam besar yaitu Imam Al-Ghazali. Itu punya saudara namanya Ahmad. Ahmad Al-Ghazali. Sama-sama alimnya. Ini yang lebih terkenal kan Imam ini ya, Muhammad Al-Ghazali. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kalau adiknya itu dari Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu ya sama, itu persaudaraannya ya luar biasa gitu. Ya akrab ya tahu. Mati kisah dalam salah satu kisah itu ketika Imam Al-Ghazali itu sebagai seorang tokoh itu ngimami di masjid. Nah, adiknya sendiri itu hampir nggak pernah ikut jadi makmumnya Al-Ghazali. Sampai Al-Ghazali itu gini, ini adikku ini bagaimana? Sholat, tapi ini jangan ditiru. Karena ini nggak ditiru nanti ya. Ditiru maksudnya tidak jamaahnya. Jangan ditiru. Ya Al-Ghazali ini menjadi imam. Ahmad Al-Ghazali nggak pernah makmum sama kakaknya. Ya Al-Ghazali ini kan mengadu ke ibunya karena ibunya Al-Ghazali itu masih hidup. Baik ibu, mohon engkau perintahkan kepada Ahmad, maksudnya kepada adiknya, supaya dia itu ya mau bermakmum dengan di masjid. Ya, singkat cerita ibunya kemudian ngomong sama Ahmad, Ahmad, kakakmu itu kan selalu menjadi imam di masjid. Tapi kamu sendiri malah tidak pernah makmum. Apa kata dunia? Banyak gitu. Kemudian, ya, wahai ibu, aku akan menjadi makmumnya Al-Ghazali. Di satu saat, berangkatlah dia ke masjid, kemudian ikut bermakmum dengan Al-Ghazali. Tapi di tengah-tengah sholat itu kemudian mufarokoh, memisahkan diri, tidak menjadi makmumnya Al-Ghazali. Jadi niat memisahkan diri dari imam dan munfarid, sholat sendirian. Ya selesai sholat itu intinya ya Al-Ghazali itu karena diceritain sama orang, sama jamaah. Dia nanya, hey Ahmad, kamu ini nggak pernah jamaah, tidak pernah menjadi makmum ketika aku sholat sebagai imam. Nah ini ikut sekali kok malah kamu malah misahkan diri. Nah ini bahasa sekarang ini kurang ajar kan. Kemudian memang kenapa ketika kamu sholat seperti ini tadi? Kemudian
Ahmad ini dia menjawab, sesungguhnya ketika engkau sholat itu aku melihat tubuhmu itu berlumuran darah, sehingga ya aku dia memisahkan diri dari bermakmum dengan Al-Ghazali kaget itu. Memang aku ketika sholat itu di tengah itu kemudian sedang berpikir karena kitab yang sedang tak tulis itu pas sampai pembahasan tentang haidnya perempuan, sehingga untuk meneruskan tulisan dan status hukum tentang darah perempuan itu maka sampai ke bawah ke dalam sholat. Kemudian Al-Ghazali karena sudah menjawab itu, oh gitu, lah itu tadi pas sholat tak lihat tubuhmu itu banyak sekali dari atas sampai bawah itu bodras ngeteng, makanya terus nanti memisahkan. Cuma cara Al-Ghazali, kamu kok bisa ilmu kayak begitu? Itu berburu kemana? Kemudian Ahmad Al-Ghazali, sebenarnya aku berguru kepada Syekh Tulan bin Tulan. Kalau kamu lihat maka dia seorang biasa, karena dia sehari-hari pekerjaannya adalah tukang sol sepatu. Kemudian Al-Ghazali dengan cerita dari adiknya itu dia datangnya tukang sol sepatu yang jadi guru dari Ahmad Al-Ghazali itu. Dia dari situ kemudian menjadi Al-Ghazali menamai dunia yang selama ini itu adalah dunia fikih dan dunia filsafat menjadi tambah dunia tasawuf. Dan jadilah Al-Ghazali menjadi orang yang ya salah satu tokoh yang besar termasuk di dalam dunia tasawuf. Itu salah satu kisah yang menginspirasi. Jadi itu adalah contoh-contoh hubungan persaudaraan yang antara satu dengan yang lain itu saling melengkapi, kemudian menjadi berbagi yang di masjid ini kan tidak ada yang lihat kan imam itu waduh ini bahaya ini. Karena kisah-kisah seperti itu betul ya. Jadi memang ketika Allah Akbar itu memang ya konsentrasi memang khusyuk pada Allah. Kan pernah juga ada kisah ya, Syekh Khalil Bangkalan itu, Mbah Khalil Bangkalan kalau Bapak Ibu itu nyebrang dari Suramadu itu kan kabupaten yang pertama di Pulau Madura dari arah Surabaya itu kan Bangkalan. Itu ada makamnya Mbah Khalil. Nah, Mbah Khalil itu dikisahkan adalah seorang waliullah. Waktu nyantri dulu di, saya tidak tahu apakah nyantrinya itu di daerah daerah mana ya, daerah Gresik atau daerah mana. Itu satu saat ketika gurunya, kiainya itu imami sholat maghrib, dan Mbah Khalil, Sayyidina Khalil kecil itu, dari belakang itu kayak santri belum. Begitu Allah Akbar dan Mbah Kiainya baca Fatihah, kemudian tertawa terbahak-bahak di belakang itu, sehingga seluruh santri itu wah belala semua itu. Nah, kalau kiainya karena sudah tengah-tengahnya baca Al-Fatihah itu kan tidak mungkin dibatalkan, meskipun ada santri yang tunggal. Ya intinya itu ya yang santri-santri yang lain ya, ini santri ini aneh sendiri dan kurang ajar. Gurunya itu sedang ngimami sholat kok malah tertawa juga. Wah, dan kemudian tidak ikut sholat akhirnya. Intinya itu ya setelah sholatnya guru tadi selesai, kemudian dipanggillah Khalil kecil itu. Khalil, memang apa yang kamu tertawakan ketika
ada sholat jamaah. Nah, kemudian Mbak Khalil kecil ini menjawab pada gurunya, mohon maaf Pak Guru, ketika engkau sholat tadi, ya aku melihat di atas kepalamu itu banyak sekali berkat nasi itu loh, ada itu banyak sekali di atas kepalamu sehingga kepala guru sehingga aku menjadi tertawa terbahak-bahak itu karena Allah kok bisa di atas kepalanya Mbah Kiai kok ada berkatnya banyak. Kemudian Mbah Khalil kecil ini setelah cerita itu gurunya benar Wahai Khalil santri itu memang sore tadi aku menerima banyak dari tetangga-tetangga pondok ini sehingga ya kebayang itu ya waktu sholat itu ya karena nanti itu untuk berkat maka ya kebawa dalam sholat itu wah kok bakal sampai segitu maka jadilah ini santri yang luar biasa karena ya di apa namanya usia beliau ya apa namanya dewasanya mau menjadi seorang ulama besar dan jadi guru jadi yang asumsi ini kisah-kisah yang luar biasa memang. Tapi kalau ini kan tidak ada hubungannya dengan urusan persaudaraan, hubungannya dengan sama-sama melihat tadi itu penglihatan yang kasar tadi dibuka oleh Allah jadi gambar dari alam apa namanya ya tidak alam kasat mata dan rahasia-rahasia yang diberikan oleh Allah. Itu hadis yang pertama ya untuk dunia ngurakan hadis 532 hakul waladi ala walidi hak seorang anak terhadap orang tuanya di sini sangat terkenal. Yang pertama adalah ayuh sinasmahu. Jadi haknya dari orang tuanya adalah untuk diberi nama yang baik. Diberikan nama yang baik itu hak anak atas orang tuanya. Jadi menjadi kewajiban orang tua pada anaknya untuk memberikan nama yang baik atau yang maksudnya yang artinya memang artinya baik. Apakah nama Arab atau nama Jawa atau nama yang lain, monggo terserah. Kalau kita coba lihat absen di sekolah anak-anak sekarang ya itu saya bingung kita ini karena ya namanya sudah dan mungkin bahasa Yunani, bahasa Italia, bahasa Inggris, ada yang bahasa Rusia, ya, sehingga kadang-kadang juga kita nggak tahu namanya. Ya. Asal bukan kombinasi dari nama kita, kemudian Leni, kemudian Raffi, dan dia. Itu kalau kombinasi jadi namamu siapa? Kita Leni. Keren semua itu panggilannya itu bagus-bagus. Berapa nama komplainnya gitu. Belanja itu kan bagus ya, kita Leni, Raffi. Kalau di penggal-penggal itu panggilannya namamu siapa? Kita. Tapi kalau di teman-teman dipanggil dengan Leni, di rumah dipanggil iya. Yeah. Jadi terus lagi. Jadi nama yang baik intinya pokoknya artinya itu terserah bahasanya. Saya kira ini sudah dilakukan dan dalam tradisi-tradisi masyarakat tertentu itu juga punya tradisi memberikan nama sendiri-sendiri.
mulai dari kelas bangsawan sampai kelas rakyat itu punya tradisi nama-nama yang berbeda. Kalau di Jawa ya, kalau bangsawan ya, dulu ya Raden, Ratu, dan macam-macam. Di luar Jawa nanti juga punya tradisi bangsawan. Ya kebiasaannya kalau di Jawa dulu kalau anaknya lahir itu pas bareng dengan ini mulai turunnya musim hujan dan tumbuhnya ini tanaman-tanaman yang dinamakan tukul. Kalau habis daun-daun rontok dan ada ini tertunas pohon-pohon beri nama semui. Ya, bukan. Lagi, kalau enggak ya nama-nama pasaran. Pasaran bukan pasaran yang enggak kami dan pasaran dari pasaran. Paing, pon, ya, kliwon, ngepi, gitu ya. Atau kombinasi antara hari biasa dengan hari pasaran. Gitu ya. Ya, misalnya lahirnya bulan Rejab, harinya Kamis, Kliwon, berarti jetnya itu Rejab diambil jadi jet, Kamisnya jadi Mis, gitu. Dan Kliwonnya jadi Ko, jet Misko, dan jadi bagus kan? Okay. Misalnya gitu, atau yang tradisi yang lain semoga, tapi mengandung makna yang baik. Kalau di dalam hadis Nabi ya diterangkan bahwa sebaik-baik nama itu ya Abdurrahman. Antara lain Abdullah itu nama-nama yang bagus. Tapi tidak berarti bahwa nama yang lain itu tidak bagus. Maksudnya salah satu yang disebutkan dalam hadis itu antara lain adalah Abdurrahman. Ya kan nama-nama yang mengambil asmanya Allah Subhanahu wa taala dengan ditambahkan kata Abdul, jadi hamba. Ya, Abdurrahman hamba dari yang Abdullah hamba dari Allah. Abdul Aziz ya, hamba dari Al-Aziz, dan yang maha perkasa. Jadi untuk nama jangan diambil asma Allah tanpa kata Abdul. Jadi ada kawan saya dulu satu angkatan namanya Aziz saja. Oleh desain kebetulan desain musik, namamu minta diganti ya. Diganti apa? Las namamu nyanyi Gusti Allah. Aziz itu kan dia. Ya Aziz itu kan wahai zat yang maha perkasa. Tambah minta ditambah Abdul Aziz, bukan Aziz saja. Ada juga nama yang mengambil namanya Gusti Allah semua itu. Aziz Latif. Itu luar biasa ya. Kalau Abdul Aziz bagus. Oke. Monggo disesuaikan. Itu hak seorang anak. Ya, karena kalau nama ini apa namanya maknanya itu tidak begitu bagus, itu menjadikan anak itu ketika tahu itu jadi minder. Ya, ada seorang anak namanya itu Khosirin, bukan ya Arab, ya ada dalam Al-Quran. Lanakunanna minal khosirin. Sungguh kalau Rabbana dalam ma'amustana wa ilam tawfirina wa rahmana lanakunanna minal khosirin. Wahai Tuhan kami ini menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak memberikan ampunan dan maaf padaku, maka sungguh kami ini termasuk golongan orang-orang yang rugi. Khosirin. Tapi nggak ada banyak orang yang diberi nama khosirin. Mudah-mudahan hidupnya beruntung.
atau dirubah itu kalau tidak apa namanya tidak ingin kemudian disalahpahami. Ya. Dan juga banyak nama-nama yang lain. Tapi ya ini nama kadang-kadang memplesetkan, ya, apa namanya juga menggiring ke pengertian yang salah kalau tidak tepat, terutama bagi yang baru belajar bahasa Arab. Misalnya ada orang nulis nama itu kan sebenarnya Hamam atau Hammam. Tulisan yang benar kan pakai H, H, Mim, kemudian tasdid, alif, ya, kemudian mim, Hammam. Tapi begitu ditulis dalam Latin itu kan H, A, M, A, N, Hammam. Kemudian karena ingin fasih membacanya dibaca Hammam. Ya, Hammam itu artinya kamar mandi. Hammam itu ya kamar mandi dengan ini ya. Hammam, ha, mim, tasdid, alif dan mim. Hammam. Fil hammami di dalam kamar mandi. Kalau hammam tanpa alif, tanpa tasdid itu artinya burung merpati. Tapi kalau hammam pakai H itu artinya cita-cita. Hammam itu orang yang punya cita-cita yang tinggi. Kan beda ya. Ini monggo ini jangan keliru. Jadi mau fasih tapi artinya keliru. Itu saja yang menjadi perhatian untuk nama-nama. Kemudian wa'ad bahu, dan selain hak anak dari orang tuanya untuk diberi nama yang baik adalah wa'ad bahu, dan memperoleh hak untuk dididik adab dan sopan santunnya. Kalau tidak salah khutbah di masjid dari salam kemarin. Nah itu isinya juga hadis ini. Jadi bagaimana sekolah itu memberikan pendidikan yang baik, dan orang tua karena kewajibannya itu sebenarnya mendidik anaknya, dan tidak punya ilmu pendidikan sendiri dan juga waktunya tersita untuk mencari nafkah, maka kemudian mempercayakan atau mewakilkan kepada sekolah melalui guru-gurunya untuk dididik. Nah, cuma kalau sekarang zaman berubah, itu salah sedikit dari guru ketika dalam proses pendidikan itu, kemudian orang tua kok nggak terima, ini guru yang jadi pesakitan. Ini yang kasus yang sedang rame-ramenya di luar Jawa. Nah, zaman dulu itu blek-blek itu nggak mau pakai penggaris yang besar itu, ya itu di ya itu di punggung gitu ya harus oke lah dikasih. Kalau enggak itu dari bambu ini, dari yang panjang. Terus sekarang itu salah paham sedikit itu, tapi ngakunya anak ini guru yang melakukan repot. Jadi lukanya mungkin tidak karena oleh tindakan guru, tapi oleh sebab lain. Tapi karena takut pada bapaknya atau ibunya, tapi dimarahi, ngakunya ini di apa namanya, ada tindakan dari guru ya, repot. Jadi semoga lah itu ya paradigma pendidikan itu ya memang ini dari zaman ke zaman itu berbeda dan geser dari satu teori ke teori yang lain itu. Jadi sebenarnya kalau zaman dulu gimana, zaman dulu nggak usah dibahas. Bahkan kalau dalam tradisi tasawuf sebenarnya ini lebih lagi, tapi itu tidak dimanfaatkan oleh seorang guru untuk kemudian menjadi justifikasi di dalam melakukan tindakan-tindakan tidak adil, apalagi pembulian pada siswanya.
Jadi sebenarnya kisah Al-Ghazali tadi itu juga ada lanjutannya sedikit. Jadi ketika Al-Ghazali sudah datang ke tukang sol sepatu tadi dan tanya, Ahmad sudah cerita kepadaku bahwa engkau wahai Tuhan adalah seorang guru yang baik. Aku ingin berguru kepadamu. Dan gurunya jawab, tukang sol sepatu tadi, wahai Muhammad Al-Ghazali, sesungguhnya kamu tidak akan kuat untuk berguru kepadamu dan tidak akan bisa bersabar. Kemudian Al-Ghazali tetap bersikukuh, insya Allah aku akan bersabar dan kuat untuk menjalankan apa saja yang engkau perintahkan dan sarankan. Oh itu. Kemudian Al-Ghazali diperintah oleh gurunya, kalau begitu ya silakan, semoga Allah menolong. Kemudian Al-Ghazali diperintahkan oleh gurunya, bersihkanlah ruangan ini, ruangan yang besar itu di rumah gurunya. Kemudian Al-Ghazali itu segera lari mengambil sapu, kemudian dia mau membersihkan. Kemudian dipanggil oleh gurunya, wahai Muhammad, kesinilah. Ya wahai guru, letakkan sapumu karena perintahku belum selesai. Ya guru, bagaimana? Bersihkan ruangan ini dengan tanganmu, jangan dengan akhirnya yaitu ini. Jadi bleduk-bleduk itu ya disaponi pakai tangan gitu satu-satu, gelap gitu. So bayang mana sampai itu rapat wangi. Kalau Ghazali dengan senang hati, dengan ringan, dengan ikhlas melakukan. Kemudian setelah itu hari yang lain lagi, ya gurunya minta lagi, bersihkanlah ruangan ini. Kemudian Al-Ghazali mau membersihkan itu. Kata gurunya, tidak wahai muridku, bersihkan tapi dengan memakai baju. Kemudian Al-Ghazali itu nyopot bajunya, kemudian dipakai lagi. Gurunya itu ngetesnya berkali-kali, tapi bukan dengan maksud membuli. Memang guru benar-benar yang guru yang makrifat, yang hanya ingin menguji ini keikhlasan dan maksud kuat dan niat dari muridnya, bukan maksudnya membuli. Singkat cerita, setelah melalui berbagai macam tadi uji kesabaran dan juga keikhlasan itu, guru ini kemudian ikhlas memberikan ilmunya kepada Al-Ghazali. Nah, kemudian sampailah Al-Ghazali pada tingkat mukasyafah itu, seperti adiknya juga itu. Ini luar biasa. Tapi kalau zaman sekarang ya itu bisa masuk penjara kalau begitu. Misalnya kepalanya anak itu ditonjok itu aja, itu kalau dengan maksud supaya dia tidak misalnya rame atau tidak, nah, itu kalau anaknya lapor ke rumah, saya dijotos sama guru, nah itu jadi rame ini urusannya. Meskipun yang dilakukan seorang guru tadi tidak seperti itu, tidak seperti cerita dari anak itu bisa depok. Maka di sini wa'ad baru balik lagi ke hadis ini adalah hak anak untuk diberi pendidikan, khususnya pendidikan adab yang sopan santun. Di dalam makalah Arab dikatakan bahwa al-adabu fawqal ilm. Jadi adab itu di atas ilmu. Ini menjadi posisi adab itu begitu sangat penting. Ya maka dalam agama kita adab kepada orang tua, adab kepada orang lain, adab kepada orang yang umurnya lebih muda, dan itu seluruhnya diterangkan. Nah ini seorang anak di awal pendidikannya itu harus memperoleh itu semua. Oke. Maka selain di sekolah tentu saja di rumah adalah tugas orang tua untuk selalu memberikan contoh
dan juga membimbing supaya anak-anak di dalam keluarga itu memiliki adab yang tidak enak itu kalau anak di luar kemudian ada tingkah laku yang berkenan pada orang lain dan orang lain itu ngomong iki anak siapa, itu repot. Itu mesti gitu itu karena orang tua yang jadi kena, yang jadi memikul tanggung jawab. Repotnya lagi kalau bapaknya didekat anakku aku, wah ini repot jadi dengar bantuan. Kemudian lain yu'allimahul kitab dan hak untuk diberi pengajaran tentang tulis menulis, baca tulis. Nih, sekarang ini wacananya mau berganti lagi. Kalau yang sedang berjalan kemarin itu kan, dan sampai saat ini kan kurikulum merdeka, kurikulum merdeka atau merdeka belajar. Biasa sering pada diplesetkan merdeka belajar atau tidak belajar. Wah ini repot ini. Sudahlah itu bagian dari dinamika yang sekarang ini mau ditambahkan di TK itu ada matematika. Barusan ini kabinet yang baru tidak tahu itu nanti seperti apa. Dan juga wacana ada PMP, pendidikan moral Pancasila seperti zaman dulu lagi. Jadi ya semana ini ya para pemikir-pemikir yang dalam bidang itu nanti yang memikirkannya. Ya, karena di sini elemen ada pendidikan kita ini mengalami kemunduran. Jadi sistem Finlandia yang mau dipakai tapi mogol belum bisa pakai matematik. Entah ya udah matematik. Sementara ujian-ujian ini sudah kadung dilonggarkan semua, dilonggarkan. Siswa juga harus belajar, harus nanti guru mengajarnya itu tuntas, gitu ya. Sehingga kalau nggak tuntas ini jadi beban bagi guru dan sekolah, apalagi sampai kemudian tidak lulus nanti. Nah, akhirnya ya supaya apa menjadi ringan semua ya pokoknya tuntas tidak tuntas ya harus tuntas, dituntaskan. Jadi, kita sudah jarang mendengar anak tidak kelas dulu, tinggal kelas itu kan jarang, sudah tidak zamannya lagi ya. Di luar negeri ya masih banyak. Kalau namanya ujian nggak lulus ya berarti tinggal kelas jadi biasa. Hidup kan gitu kan. Orang 10 ini misalnya sama-sama buka usaha, yang sukses itu 6, yang 4 itu gagal ya biasa. Hidup ya begitu. Nanti yang gagal lagi dan akhirnya sukses melebihi yang dulu pernah sukses lebih dulu. Itu ya biasa hidup begitu. Tapi di tempat kita ini rupanya itu masih belum bisa. Ya di kampus sendiri juga aneh itu kita memperoleh input dari sekolah sebelumnya itu juga jadi tugas berat juga untuk memproses itu. Dengan strategi apapun itu juga luar biasa sulitnya. Diberi tugas membaca misalnya 10 halaman, itu ditanya itu diam semua loh, kok diam semua, apa tidak paham dari yang dibaca ini, usut punya usut belum baca, dan itu sekelas belum baca semua, dan itu keluar dari seluruh ini, padahal itu tugas yang sangat kecil ya, dilakukan 10 menit 15 menit juga selesai, hanya baca gitu. Isinya kira-kira apa saja, kan tidak harus semua, misalnya ditanya, oh ya saya membaca tapi memperoleh poin pada poin ini, itu membaca 1 halaman pun kan sudah dapat 1-2 poin, tapi itu enggak. Kalau dosen yang rotok killer itu ya punya kesepakatan, ya sudah kalau tidak baca semua berarti hari ini kita tidak ada kuliah, silakan saya yang keluar dari kelas. Dan kalau
30 mahasiswa, yang 5 yang nggak baca silakan yang 5 itu keluar dari kelas, yang 25 di dalam kelas. Tapi karena ditanya seluruhnya nggak baca semua, ya sudah, saya sebagai dosennya yang keluar dari kelas. Itu ada yang begitu, itu saking cendernya. Ini betapa angelnya mengkondisikan di tuntutan anak milenial. Jadi maka banyak disebut sebagai generasi rebahan. Oke, pokoknya senengane wis bermalas-malasan tapi enak semua. PW posisi enak itu, sehingga nggak mau geser, nggak mau ngapa-ngapain, jadi hidup serba mudah, enak semua, nyaman gitu, kerja juga ringan-ringan saja, duitnya banyak. Nah itulah jadi nanti yang racun, yang meracuni generasi. Sementara di dunia sana itu yang sudah merangkak naik peradabannya, seperti di Cina itu luar biasa, itu kan disiplinnya luar biasa dan kerja kerasnya luar biasa. Jadi maunya kita santai-santai, hasilnya seperti yang di sana-sana yang kerja keras, maunya begitu. Tapi kembali lagi, ini tugas dari orang tua dan menjadi hak dari anak untuk diberi pendidikan yang baik. Kemudian wasibahata atau wasabahata, dan hak anak untuk diberi latihan renang. Renang itu kalau dipikir ya, Kanjeng Nabi hidupnya di Mekah dan Madinah, tapi hadisnya itu mengajarkan ya, suruh mengajari renang. Ini kan ya, renang itu adalah ya, keterampilan yang sangat penting, karena memang bumi ini sebagian besar terdiri dari air. Ya penghuninya ya kudu iso pelangi, gitu aja. Mau itu di gunung atau di gurun, tapi tetap ini sebaiknya diajarkan latihan renang. Kalau di Jerman itu renang itu menjadi kurikuler wajib ya. Jadi seluruh anak itu di sekolah dasar harus bisa renang, karena wajib itu, tidak boleh tidak. Di tempat kita ini sudah renang sendiri Pak, di sungai. Di sungainya sekarang kan sudah tidak pada airnya ini. Kalau zaman dulu nih, sekarang ya tetap harus diajarkan di sekolah atau di ekstrakurikuler. Kemudian warimayata, dan memanah. Jadi keterampilan bela negara. Kalau di tempat kita ini kan tidak ada wajib militer. Saya nggak tahu itu di negara-negara lain itu ada wajib militer. Tapi di Singapura itu ada. Di tempat kita mungkin karena tentaranya sendiri sudah banyak sekali, mengandalkan wis tentara lah mungkin, atau karena biayanya yang sangat mahal. Jadi kalau sekolah di Eropa itu, yang saya tahu kalau di Jerman itu untuk sekolah dasar dan menengah itu 13 tahun. Jadi sekolah itu hanya sebelum perguruan tinggi itu hanya 2 tingkat ya. Sekolah dasar sama sekolah menengah. Sekolah dasar itu 6 tahun, sekolah menengah itu 7 tahun. Jadi ada kelas 13. Kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6 sekolah dasar, dan naik ke sekolah menengah. Sekolah menengah tidak dipisah, tidak menengah pertama, menengah atas, tapi langsung itu 7 tahun. Jadi orang ganti-ganti sekolah. Sini itu ada musim pindah ini dari SD SMP ribut itu. Apalagi dengan zonasi ini harus sebagai. Nah, nanti gitu lulus SMP, wah ribut lagi. Jadi ya itulah memang itu dinamika di masyarakat kita. Jadi kalau di Jerman itu ya sekolah dasar, kemudian pindah atau naik ke sekolah menengahnya 17 tahun. 7 tahun, sehingga total 13. Setelah 13 nanti 1 tahun berikutnya itu wajib militer.
dilatih oleh tentara untuk bela negara. Itu baru kemudian nanti tahun berikutnya masuk ke sekolah. Jadi tempat kita ini luar biasa cepatnya sekolah masuk kategori dibandingkan ngono wae masih langsung nguyak itu. SD itu 7 tahun, wah ketuaan kita iso 5 tahun anakku ditolong SD. Ya anak sekolah itu. Supaya apa? Lulusnya itu benceh cilik itu. Wah luar biasa nih. Dia ya dan ya begitulah memang. Padahal itu nanti kalau sudah kuliah Bapak Ibu itu rakroso. Ono sing mlebune itu ya biasa, tapi lulusnya tepat waktu. Ono sing mlebune dhisik, lulusnya kuweri pisan. Itu nggak dipikir itu. Dulu ketika di SD sama di TK sama SD kan ngoyak terus gitu. Begitu perguruan tinggi itu lali. Jadi nanti ya sing mlebune itu waktu SD itu carry, lulusnya kuliah ya dhisik. Itu banyak gitu. Jadi mestinya kalau konsisten dioyaknya kan sampai nanti kuliah juga dioyaknya terus kayak seperti itu. Tapi rata-rata begitu sudah kuliah kalau orang tua ya sembuh akhirnya lali. Akhirnya itu ya tadi kecepatan lebih cepat dari temennya itu 2 tahun. Itu begitu kuliah itu sama. Kadang-kadang malah disalib contohnya yang dulu itu lebih belakang masuk. Nah itu biasa. Di maka biasa-biasa mawon nggak usah nguyak urusan tepat sesuai dengan usia yang disarankan itu baik. Nggak butuh wah rumongsone wah cilik wis pinter sik wis kelas ini. Kalau ndak ukurannya nggak usah. Mesake bocahe. Di mana itu bela negara maksudnya nggih. Kalau dimaknai memanah sesungguhnya apa ya semoga ini berarti memanfaatkan atau memaknai hadis ini dengan secara lafziah, secara lafal. Kalau secara kontekstual ya artinya siap-siap bisa renang, bisa penggunaan senjata dalam rangka tadi bela negara. Wa alla yarzuquhu illa thayyiban dan tidak memberi rezeki atau tidak diberi nafkah dan rezeki atau penghidupan illa thayyiban kecuali rezeki yang bersih yang baik. Jadi ini hak anak dari orang tuanya ya, diberi rezeki dan kecukupan hidup yang baik. Wa ayyuzawwijahu idza atroka dan menikahkannya ketika sudah tiba saat. Ini rasanya orang tua kalau anaknya belum dinikahkan memang belum tuntas masih menjadi tanggung jawab orang. Bahkan kadang-kadang sudah dinikahkan juga masih ya orang tua ini masih pengen mikir terus makanya ya ini bagi orang di luar tradisi kita ya agak aneh. Wis tua, wis besar tapi masih dipikirkan orang tuanya. Karena orang tuanya di tempat kita ini sangat api-api gitu. Jadi mikir tenanan. Nggak sampai anak-anaknya itu kurang mandiri itu ya. Saking perhatian orang tua. Ya, saking apiane orang tua sehingga kemudian tingkat kemandirian anak. Kalau di luar negeri gimana Pak? Kalau di Eropa itu begitu anak lulus SMA maka anak punya pilihan karena sudah dewasa maka dia boleh tetap di dalam rumah dengan tunduk pada aturan yang di rumah atau keluar dari rumah hidup sendiri di apartemen tapi dengan konsekuensi membiayai hidupnya sendiri dengan bekerja gitu ya. Jadi kuliah sambil kerja itu biasa karena pekerjaannya juga ada sehingga dia memang tidak tunduk pada aturan di rumah karena sudah keluar dari rumah karena dia memang sudah mandiri sudah membiayai hidupnya sendiri makan minum ya. Tempat kita kan jarang ya seperti itu karena kebiasaan di timur ya nah sih kita menjadi orang tua seperti berkeluarga. Rawal Hakim hadis ini diriwayatkan oleh Imam
Ya, demikian Bapak dan Ibu para jamaah, mudah-mudahan memberikan pengingat dan juga tambah untuk pengetahuan kita dan juga memberikan manfaat insya Allah baik dunia dan akhirat. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Sallallahu alaihi wasallam. Wasallam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa dzurriyyatana min ahli nafi wa ahli khair wa ahli taqwa wa ahli sa'adah fid dunya wal akhirah wa ahli salamah fid dunya wal akhirah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhurriyyati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.